Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nenjel Yanto dengan nomor NIM 120 70 551. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai operating system simulator atau OSIM. Dan ini tuh memenuhi tugas mata kuliah dari praktikum sistem operasi yang diampu oleh Bapak Undang Saripudin STMkom untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir. Baik, langsung saja di sini kita masuk ke aplikasi OS simulatornya. Nah, tampilan awalnya itu akan seperti ini. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama itu ada proses, yang kedua ada memori, yang ketiga ada file system, dan yang keempat ada disk management atau disk. Nah, jadi di sini tuh saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama ada memori, file system, dan juga disk gitu. Kita langsung saja masuk ke yang memori. Nah, di memori ini tuh terdapat general setting memory size, kemudian ada OS size, dan ada memory management. Memory management ini terbagi menjadi 4 komponen. Nah, komponen yang pertama itu ada fixed size, yang kedua ada variable size, dan yang ketiga ada pagination, dan yang keempat ada segmentation. Nah, masing-masing memiliki allocation policy. Jadi, allocation policy ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada burst speed, atau yang kedua ada base speed, dan yang ketiga ada warp speed. Kita langsung saja jelaskan yang mengenai fixed size. Nah, fixed size ini adalah manajemen memori yang bersifat statis gitu dan sudah ditentukan dari awal. Jadi kita langsung masuk ke variable size aja. Nah, di variable size ini sebenarnya manajemen memorinya itu bersifat dinamis. Jadi kebalikan dari fixed size. Dan ukurannya itu berbeda. Jadi nanti ukurannya tergantung kita masukin datanya tuh berapa atau kita masukin ukurannya tuh berapa. Nah, jadi sesuai dengan prosesnya yang nanti akan kita buat. Nah, di sini sebelumnya kita masuk ke allocation policy yang per speed ya. Nah, yang per speed ini tuh maksudnya tuh memilih partisi pertama kali yang dapat dibuat proses gitu. Jadi namanya juga first ya, berarti pertama kali gitu. Jadi selama ada ruang kosong, maka dia akan menggunakan ruang kosong tersebut gitu. Jadi nggak nunggu prosesnya selesai dulu, baru masuk ke ruang kosong tersebut. Itu langsung saja kita masuk ke first bit. Di sini kita tambahkan misalkan P1, ininya 3, nggak ininya 5 aja. 1, kemudian kita tambahin lagi P2. P2 size-nya 3 ya. Kemudian duration-nya 1. Oke. Untuk P3 ini satu-satu aja. Oke, kita langsung jalankan saja. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada external preg. Jadi external preg ini adalah suatu proses yang telah, maksudnya suatu partisi yang telah selesai digunakan gitu. Nah, di sini juga ada external preg. Nah, external preg ini adalah proses yang dialokasikan ke sebuah partisi dan memiliki ukuran yang lebih kecil. Jadi karena ukurannya yang lebih kecil itu sebagian partisinya tidak terpakai dengan baik gitu. Untuk memori yang per speed seperti ini, kemudian kita lanjut ke kita lanjut ke yang bagian base speed. Nah, di bagian base speed ini sebenarnya si base speed ini tuh akan membuat prosesnya itu secara optimal gitu. Jadi kita langsung tambahkan saja, misalkan P1 sama seperti yang tadi 5, terus duration-nya 1, terus kita buat lagi P2 size-nya 3, duration-nya tetap 1, terus di sini ada P3, ininya 1, duration-nya juga 1. Oke, jadi langsung aja kita jalankan. Nah, maka prosesnya akan seperti itu. Jadi dia akan berpindah ke bawahnya.
Oke, kita langsung ke yang variabel yang word speed yang terakhir. Nah, yang word speed ini tuh, jadi dia tuh tidak mencari ruang kosong yang di atas, akan tetapi dia akan mencari ruang kosong nih. Ruang kosongnya tuh yang di akhir, setelah proses akhir gitu. Oke, di sini kita langsung aja tambahkan, misalkan P1, P1-nya itu masih sama, kita pilih 5 aja, duration-nya itu 1, dan kemudian P2, duration-nya misalkan 3, mohon maaf, size-nya 3, dan duration-nya 1, tambahkan lagi P3, duration-nya 1, size-nya 1, duration-nya 1. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, ini kan terdapat di kolom 04 ya. Terus kita masukkan lagi. Nah, jadi dia itu akan tersusun gitu. Ini tadi partisi yang telah digunakan, dan ini ukuran yang lebih kecil. Seperti itu untuk memori. Oke, kita langsung ke yang selanjutnya. Masih di memory management. Nah, di sini ada pagination. Nah, kalau misalkan kalian bertanya tuh pagination-nya tuh apa sih sebenarnya pagination ini? Nah, jadi pagination ini adalah metode yang memungkinkan suatu alamat memori PC itu yang tersedia. Jadi nantinya akan tersusun tapi tidak beruntun gitu, atau tidak berurutan tersusun gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pagination. Ini pagination-nya udah ya. Di sini kita bisa milih size-nya mau yang 2 atau yang 4. Jadi di sini saya cuma pakai yang 1. Oke, kita langsung tambahkan saja. Misalkan di sini P1-nya itu 2. Terus ini 1 misalkan duration-nya. Terus kita tambahin lagi. P2-nya itu misalkan 4. Ini 1. Oke. Kita tambahin lagi P3-nya misalkan 2 dan duration-nya 1. Setelah kita jalankan, misalnya kita jalankan, di sini dimulai dari 4 dan 5 ya. Kemudian kita masukkan lagi 16, 17. Dia balik lagi ke 4 dan 5. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tadi ngupdate ya, ngupdate misalkan yang P1-nya itu kita update jadi 1-1. Size-nya 1, ini 1. Ketika kita jalankan, nah seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang segmentation. Nah, jadi segmentation ini tuh merupakan salah satu cara untuk mengatur memori gitu dengan segmentation ke beberapa segmen. Nah, jadi sebenarnya segmen itu tuh logical unit gitu, singkatnya tuh logical unit. Kalau misalkan yang segmentation ini, ya kita langsung aja ya tambahkan ya. Kita langsung tambahkan misalkan P1 size-nya 3, duration-nya 1. Terus P2, 3 juga, tapi ininya -1. Kita pakai min.
Selanjutnya di sini ada P3, biasanya itu 5, nya 1. Bisa. Size-nya terlalu besar. Nah, kalau misalkan masih kayak gini ya, ini bisa di ini dulu. Oke, kita pakai 2 proses saja. Langsung saja. Nah, dia akan mulai dari 4, 5, 6. Selanjutnya, dia masih akan tetap sama di 4, 5, dan 6. Dari kode, kemudian data, dan juga stacknya. Oke, mungkin untuk memori sudah selesai penjelasannya. Kita akan lanjut ke yang file system. Oke, jadi kita melanjutkannya dari file system. Di sini ada file system management. Kita langsung saja masuk. Nah, di file system ini memiliki beberapa komponen ya. Yang pertama tuh ada hardware setting dan juga ada allocation method. Nah, di sini tuh di allocation methodnya itu ada link allocation file allocation table atau FAT. Kemudian di sini ada yang kedua itu index allocation trivial indirect block atau Unix. Nah, sebenarnya di sini tuh ini tuh pengaturan dalam penyimpanan di hard disk gitu, apa sih singkatnya gitu. Nah, dalam file system ini juga terdapat menjadi 2 kan tadi ya, ada FIT dan juga ada Unix. Untuk FIT ini sendiri jadi jumlahnya itu adalah jumlah memori yang dibagi blok gitu. Jadi nanti kan kita masukin data gitu ya. Nah, datanya itu nanti akan dibagi dari jumlah memori dibagi dengan jumlah block size yang ini nih. Ini kan jumlah memori 4, memori size-nya. Kemudian di sini block size-nya itu 1, jadi nanti akan dibagi sama ini. Kemudian kita langsung aja ya. Misalkan namanya UAS. Kita buat namanya UAS NJ. Misal. Enggak, kita UAS. Terus setelah itu kita add file. Add file-nya itu namanya misalkan NJ. Size-nya itu bebas. Size-nya bebas maksudnya atau oke. Kita update aja deh. Size-nya jangan yang 1. Kita pakai misalkan 10 saja size-nya. Terus kita buat lagi. Add file namanya itu .so misalkan, dan ini jumlahnya itu misalkan 30. Pakai yang lebih cerah warnanya. Oke, done. Nah, jadi ini tuh kan tadi dimulainya itu dari di sini nih. Kita bisa lihat dari folder ini. Di sini ada init block. Init blocknya itu dimulai dari 130. Benar nggak? Ini kan 128 ya. 128, 129, 130 berarti benar. Kemudian di sini ada plug SO dimulainya dari 140. Jadi kita hitung 128, 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi seperti itu. Kayak kita langsung aja ya ke yang kedua, yaitu di sini ada Unix. Nah, ada Unix di sini. Misalkan kita buat lagi folder. Nama foldernya masih sama, UAS. Terus kita buat file. Nama filenya itu NJ, ukurannya misalkan 15. Pakai yang lebih cerah. NJ, oke. Tambahin lagi. Kita di sini mau nambahin 3 file ya.
tekan SO. Di sini misal 5. SO tuh 5. Oke, kita down. Kemudian kita buat lagi satu lagi aja. Oke, sorry. Buat lagi add file, misalkan namanya aja. Terus ininya misal 50. Apa-apa kita buat aja yang banyak. Oke. Nah, seperti yang kita lihat di sini ya, NJ itu dimulai dari ini. Ini tuh inisial bloknya itu atau inode-nya itu kan ini ada tanda I ya. Nah, ada tanda ini tandanya itu dimulai dari 2. Sedangkan yang 2 ini dimulai dari nih di sini. Nah, yang ini tuh dimulai dari bagian ketiga gitu. Jadi, kalau misalkan kita ubah yang rak SO-nya kita update. Jadi, misalkan 80. Nah, maka dia akan memiliki inode-nya. Seperti itu. Oke, setelah dari file system ini telah selesai, kita masuk ke disk, yang bagian disk manajemen. Nah, di sini tuh di disk manajemen ini tuh ada beberapa komponennya. Yang pertama tuh ada purge in purge. Maksudnya purge in and purge out gitu. Jadi FIFO biasa disebut dengan. Terus di sini ada less in and purge out. Terus ada sorted six time purge atau STF. Terus di sini ada scan atau elevator, biasanya disebut dengan elevator ya. Kemudian di sini ada circular scan atau C-scan. Di sini ada look, ada circular look atau C-look. Oke, kita langsung saja masuk ke purge in, purge out. Nah, sebelumnya purge in, purge out ini adalah prosesnya itu di mana memiliki penjadwalan yang sangat sederhana gitu. Jadi dia tuh nanti permintaan awal kan ya, ini kan purge in. Jadi permintaan awal yang masuk, maka yang akan diprosesnya juga perintah awalnya gitu. Misalkan kita tambahkan di sini sektornya itu 5, delay-nya kita pakai 1 aja ya, supaya lebih cepat. Oke, delay-nya kita pakai 1. Terus kita tambahin lagi, misalkan di sininya 10. Delay-nya tetap 1. Oke, kita tambahin lagi di sini. Misalkan berapa ya? 20. Kemudian delay-nya 1. Oke, jadi di sini kita langsung mulai. Play. Nah tadi kan data awalnya tuh, tadi kan data yang awal masuk tuh 5 ya. Data awalnya tuh 5. Maka dia yang diprosesnya itu, si 5 itu terlebih dahulu. Terus kita langsung masuk, maaf, salah. Kita masuk ke yang kedua, yaitu ada less in and purge out. Nah, less in purge out itu maksudnya permintaan terakhir tuh yang akan diproses di pertama gitu. Jadi yang akan dilayani di pertama. Jadi sebenarnya yang less in dan purge out ini tuh kurang efektif kalau misalkan kita gunain. Misalkan ini 25, enggak 25, terus delay-nya 1. Kita tambahin lagi 15, delay-nya tetap 1. Tambahin lagi, sektornya tuh 1, 10. Dan delay-nya itu tetap 1. Oke. Kita lihat.
Nah, jadi dia prosesnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian shorted 6-time purge. Kita masuk ke sini. Jadi maksudnya itu dia tuh akan melayani permintaan yang lebih dekat dulu gitu. Jaraknya. Kayak kalau misalkan ini 15, ini 1, terus ini 14, ini 1, sedangkan yang ini kita pakai 25. Delaynya masih 1. Ini tuh dimulai dari silinder 2 ya. Oke, kita langsung mulai. Nah, yang lebih dekat kan tadi yang bagian ini ya. Kita ulangi lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia akan memproses data yang lebih dekat terlebih dahulu. Kita lanjut ke bagian scan atau elevator biasanya disebut. Nah, jadi scan ini tuh sebenarnya head-nya itu nanti akan bergerak dari silinder yang terluar. Jadi dari silinder yang terluar ini menuju ke dalam gitu. Ke silinder yang dalam ini. Tapi dengan arah yang berbeda nanti kalau misalkan prosesnya udah selesai. Jadi kita langsung tambahin aja, misalkan kayak tadi 10, ini 1. Kemudian kita tambahin lagi sektornya misalkan 5, delaynya 1. Terus ininya 15, delaynya 1 juga. Oke, kita langsung mulai ya. Ini kan dari silinder terluar ya. Nah, maka dia akan masuk ke dalam setelah dia masuk ke dalam, nanti dia akan balik lagi, tapi dengan arah yang berbeda. Nah, dia akan kembali lagi, tapi dengan arah yang berbeda. Menuju ke data yang di luar. Yang 5 udah, dan yang terakhir yang 10. Setelah masuk, nanti dia kembali lagi. Jadi prosesnya itu emang lumayan sedikit lama. Nah, dia akan keluar lagi dan akan mencapai data yang ke-10 ini. Di scan elevator ini. Oke, untuk datanya sudah ya, sudah selesai. Kita masuk lagi ke circular scan. Sebenarnya ini kebalikan atau dari si scan ini. Nah, jadi kalau misalkan circular scan itu dia mencapai silinder akhirnya itu dengan arah yang tetap sama. Kan kalau misalkan tadi arahnya tuh berbeda ya, muter gini. Masuk ke dalam terus balik lagi arahnya. Tapi kalau misalkan si scan ini dia masuk tetap dengan arah yang sama dan keluar pun dengan arah yang sama. 25, 1, tambahin lagi 20. Sebenarnya 1. Oke. Langsung saja mulai ya. Nah, dia masuk. Ketika dia sudah mencapai di akhir silinder, dia tetap dengan posisi yang sama arahnya, jadi tidak berubah sama sekali. Oke, kita lanjut ke bagian look. Nah, bagian look ini tuh sebenarnya itu variasi yang mengangkat atau yang meningkatkan penjadwalan dari scan tadi. 20, 25, 1.
15. Oke, kita mulai. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut aja ya ke yang bagian terakhir, yaitu ada circular loop. Nah, ini tuh variasi yang meningkatkan penjadwalan scan. Jadi, circular ini tuh adalah perbaikan dari si scan yang tadi gitu. Nah, permintaan terakhir dengan arah yang sama, ini tuh tetap sama ya. Jadi, misalkan di sini kita tulis 15. 1. Terus tambah lagi. Misalkan di sini. Enggak, jangan 15. Ini 18. Ini 1. Jadi permintaan akhirnya terlebih dahulu yang akan diproses. Jadi enggak melulu yang, maksudnya enggak terus-terusan yang diprosesnya itu yang sama. Nah, oke, kita mulai. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau misalkan ditanya ya, dari memori ini, kita masuk ke memori terlebih dahulu. Kita ulangi lagi. Nah, kalau misalkan ditanya kesimpulannya dari memori ini tuh, antara yang fixed size, variable, pagination, dan segmentation ini yang lebih bagus yang mana sih gitu. Nah, yang lebih bagusnya itu yang pagination. Karena pagination ini kemungkinan pengoptimalannya itu lebih bagus. Jadi, jika dibandingkan dengan segmentation atau dari segi waktu gitu, juga lebih baik kalau misalkan si pagination ini. Karena programnya juga dipecahnya sesuai dengan ukuran-ukuran dia. Gitu. Terus kalau misalkan di dalam file system ini, nah kesimpulannya itu yang lebih bagusnya itu adalah Unix. Jadi kenapa Unix itu lebih bagus? Karena si Unix ini tuh performanya tuh lebih optimal. Jadi ketika terjadinya looping gitu, maka data tersebut akan tetap, datanya itu akan tetap dan tidak ngacak lah istilahnya seperti itu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi operating system simulator ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.